Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Kesha Wahyuni dari kelas 71, nomor absen 39. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan peninggalan-peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti tertua adanya pengaruh India di Indonesia adalah ditemukannya arca Buddha dari penunggu di Sampaga, Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain sebagai berikut. Kerajaan Kutai Martadipura atau Martapura. Diperkirakan kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari 7 buah yupa dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta dari abad ke-4 Masehi. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, menyebutkan bahwa kerajaan Kutai Martadipura berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Maurakaman, Kalimantan Timur. Berdasarkan salah satu isi prasasti yupa, diketahui nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Hal ini sesuai dengan salah satu yupa mengatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra, yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Salah satu prasastinya menyebut kata Waprakeswara sebagai tempat pemujaan terhadap Dewa Shiva. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja di Rajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman 382 sampai 434 Masehi. Raja Purnawarman dikenal sebagai raja gagah berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan terdiri pada abad ke-5 Masehi. Sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkannya. Beberapa prasasti peninggalan dari kerajaan Tarumanegara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prasasti Tugu, yang kedua ada prasasti Ciaruteun, yang ketiga ada prasasti Kebon Kopi, yang keempat ada prasasti Muara Cianten, yang kelima ada prasasti Jambu, yang keenam ada prasasti Lebak atau Cidanghiang, yang ketujuh ada prasasti Pasir Awi atau prasasti Cempara. Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Raja yang pertamanya bernama Sri Jayanaga, sedangkan raja yang paling terkenal adalah Raja Bala Putra Dewa. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. Pulau Bangka dan Jambi Hulu telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Pada awal abad ke-11 Masehi, Raja Rajendra Chola dari kerajaan Chola Mandala, India, melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya, namun dapat dipukul mundur. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Hal ini disebabkan oleh keruntuhan kerajaan Funan di Vietnam Selatan akibat serangan kerajaan Kamboja, memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim Serawajala yang selama abad ke-6 Masehi dipegang oleh kerajaan Funan. Kerajaan Mataram kuno.
Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya, misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klura, dan Prasasti Mantiasih. Kerajaan Mataram kuno diketahui dari Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Pada mulanya Yawa Dwipa diperintah oleh Raja Sana. Setelah ia wafat, Sanjaya naik tahta sebagai penggantinya dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan Sana. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Sri Maharaja Rangkai Panangkaran. Dalam Prasasti Kalasan disebutkan bahwa Sri Maharaja Rangkai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah di Kalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Sri Maharaja Rangkai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Shailendra tertera dalam Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, dan Prasasti Klura. Sepeninggal Sri Maharaja Rakai Pikatan, Mataram kuno diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Watu Humalang, dan Sri Maharaja Watu Karudiah Balitung yang memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Kerajaan Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya meninggalkan candi-candi seperti kompleks Candi Dieng, kompleks Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan yang kesemuanya bercorak Hindu. Kerajaan Medang. Mahamantri Ihino Empu Sindok memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur, di mana ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Berantas. Sumber sejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Medang diantaranya Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Kladang, dan Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Warura, Prasasti Semangka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, serta Prasasti Ganda Kuti. Adapun dalam bidang sastra juga mendapat perhatian. Pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, kitab Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Airlangga, Empu Kanwa mengubah kitab Arjuna Wiwaha. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian Kerajaan Medang oleh Raja Airlangga menjadi Jenggala dan Panjulu Kediri yang dibatasi oleh Sungai Berantas. Berbagai sumber sejarah Kerajaan Kediri pada umumnya berupa prasasti. Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Sri Jayawarsa dengan prasastinya yang berangkat tahun 1104 Masehi. Prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu sebagai wujud kemenangan Panjalu atas Jenggala. Kitab-kitab peninggalan Kerajaan Kediri antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kitab Bharatayuda, yang kedua kitab Kresnayana, yang ketiga kitab Updaka, yang keempat kitab Smaradama. Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Singasari atau Singosari antara lain diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Balawi, Kusmala, dan Mula Malurung. Menurut kitab Pararaton, Kerajaan Singasari atau Singosari merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah diantaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang.
Raja Kertanegara juga mengirimkan bala tentaranya ke Melayu yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Beberapa kali utusan Kaisar Kubilai Khan dari kerajaan Mongol datang ke Singasari menuntut agar Kertanegara mengakui kedaulatan Kaisar Kubilai Khan guna menghadapi kemungkinan serangan di Laut Jawa dan di Laut Tiongkok Selatan. Pasukan Kediri berhasil menduduki istana dan membunuh Kertanegara pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diperoleh dari para raton, Kitab Kakawin Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Terdapat beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Gunung Buta, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan maritim. Pada masa Kerajaan Majapahit, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal yaitu Kitab Negara Kertagama. Selain kitab sastra, Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang terkenal yaitu Kakawin Sutasoma. Banyak bangunan candi telah dibuat, misalnya Candi Penataran dan Sawentar di daerah Blitar, Candi Tingawi dan Surawana di dekat Pari Kediri, serta Candi Tikus di Trawulan. Di samping itu, terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg pada tahun 1401 sampai 1408 Masehi, menyebabkan kekuatan Majapahit melemah. Unsur lain yang menyebabkan makin mundurnya Kerajaan Majapahit adalah meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh setelah mendapat serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Kerajaan Buleleng. Dalam sejarah Bali, nama Buleleng mulai terkenal setelah periode Kerajaan Majapahit. Pada masa perkembangan Kerajaan Dinasti Warmadewa, Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan Dinasti Warmadewa. Sesuai dengan letaknya yang berada di tepi pantai, Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Dengan perkembangan perdagangan laut antar pulau di zaman kuno, secara ekonomis, Buleleng memiliki peranan yang penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali. Misalnya, pada masa Kerajaan Dinasti Warmadewa, adanya kata-kata pada prasasti yang disimpan di Desa Sembiran pada tahun 1065 Masehi. Kerajaan Kalingga atau Holing. Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga yang digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tegas dan taat terhadap peraturan. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Nama Kalingga berasal dari Kalingga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Sumber utama mengenai Kerajaan Kalingga adalah berita Tiongkok dari dinasti Tang dan prasasti Tuk Mas di lereng Gunung Merbabu. Melalui berita tersebut, banyak yang kita ketahui tentang perkembangan Kerajaan Kalingga dan kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Kalingga berkembang kira-kira abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Kerajaan Tulang Bawang. Dalam sumber-sumber sejarah dari Tiongkok yang berbentuk kronik menyebutkan tentang suatu kerajaan di daerah Lampung. Kerajaan Tulang Bawang terletak di daerah Lampung dan sampai saat ini belum begitu jelas letak pastinya. Sumber-sumber sejarah dari negeri Tiongkok yang paling tua yakni kitab Liu Sungsu yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Kitab ini dibuat pada masa Kaisar Liu Sung IV dari Kerajaan Kota Kapur. Pada prasasti Ligor terdapat kisah tentang penaklukan kerajaan di Tanah Bangka. Kerajaan tersebut bernama Kota Kapur. Seperti dengan Kerajaan Tulang Bawang, sumber sejarah dari Kerajaan Kota Kapur tidak terlalu banyak, sehingga tentang bagaimana kehidupan politik pemerintahan sosial budaya masyarakatnya sulit diketahui. Pada tahun 1994 di Bangka dilakukan penelitian untuk mencari tahu akan keberadaan Kota Kapur. Temuan yang dianggap penting untuk
mengungkap keberadaan kerajaan Kota Kapur adalah peninggalan berupa benteng pertahanan. Seperti diketahui bahwa pada Prasasti Ligor, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan di Pulau Bangka, yakni Kerajaan Kota Kapur. Sejak dikuasainya Pulau Bangka oleh Sriwijaya, maka berakhir pula kekuasaan Kerajaan Kota Kapur. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Munculnya pemerintahan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan India. Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang banyak pula, antara lain bangunan, patung atau arca, relief, prasasti, dan kitab-kitab. Yang paling terkenal adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno dan masih bertahan hingga saat ini. Candi dan stupa. Candi adalah sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana, keraton, pemandian, pertirtaan, gapura, dan sebagainya. Berdasarkan hierarki dan ukurannya, candi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada candi kerajaan, yang kedua ada candi wanua atau watak, yang ketiga ada candi pribadi. Adapun fungsi sebuah bangunan candi, yang pertama candi wiraha, didirikan untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan bersemadi. Candi seperti ini memiliki fungsi sebagai pemukiman atau asrama. Yang kedua, candi gerbang, didirikan sebagai gapura atau pintu masuk. Yang ketiga, candi pertirtaan, didirikan di dekat sumber air atau di tengah kolam dan fungsinya sebagai pemandian. Yang keempat, candi pemujaan, candi Hindu yang dibangun untuk memuja dewa-dewi atau bodhisatwa tertentu. Yang kelima, candi stupa, didirikan sebagai lambing Buddha atau menyimpan relik Buddhis atau sarana ziarah agama Buddha. Yang keenam, candi padarmaan, sama dengan kategori candi pribadi, yakni candi ini dibangun untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. Candi ini kadang berfungsi sebagai candi pemujaan, karena arwah raja yang telah meninggal seringkali dianggap bersatu dengan dewa perwujudannya. Yang ketujuh, candi pertapaan, didirikan di lereng-lereng gunung tempat bertapa. B. Pertirtaan. Pertirtaan merupakan pemandian suci di kalangan istana. C. Gapura. Gapura merupakan bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap atau paduraksa dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua atau bentar. D. Pertunjukan wayang. Bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha, jenis ini biasanya diiringi oleh alunan gamelan seperti perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. E. Relief. Relief merupakan seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Yang F. Upacara keagamaan. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Kasodo merupakan upacara mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. G. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Yang H. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, dan serta laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. I. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistis. Adapun patung Buddha bentuknya mewujudkan sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pengucapan kata yang salah, mohon dimaklumi. Dan terima kasih. Om Santi 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 Om.